Halo teman-teman, jumpa lagi dalam via virtual Paroki Hati Kudus Yesus Sukoharjo pada minggu biasa ke-24. Bagaimana kabar teman-teman semua di rumah? Sehat semua kan? Ya, semoga kalian semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Jangan lelah dan jangan lengah untuk terus jaga protokol kesehatan. Jangan lupa juga tetap tekun dan rajin berolahraga dan berdoa supaya apa? Supaya kita tetap bahagia. Oke, pada minggu ini, minggu biasa ke-24 ini kita akan belajar merenungkan sabda Tuhan untuk mengerti bagaimana sih menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik itu, menjadi pengikut Tuhan Yesus yang baik itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus yang baik? Nanti kita akan diajak belajar bersama dengan brother loh. Nah, brother siapa ya? Nanti kenalan ya. Oke, seperti biasa juga nanti di akhir video ada challenge. Silahkan ikutin challenge-nya supaya bisa mengikuti challenge-nya, ikutin videonya sampai akhir, sampai tuntas. Oke, untuk memulainya mari kita bersama-sama bernyanyi dan menari bersama teman-teman ya. Yuk kita ikutin, mari bernyanyi. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Allah yang Maha Baik, kami berterima kasih atas rahmat-Mu. Secara khusus, kesempatan pada hari ini, kami akan belajar untuk menjadi pengikut-Mu yang setia dan taat. Bukalah hati kami agar mampu mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Doa ini kami panjatkan ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji, ku
percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Adik-adik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Adik-adik bisa membuka dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 35. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik Pia Paroki Hati Kudus Yesus Sukoharjo. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini adik-adik akan ditemani oleh Bruder Agustinus CSA. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi kita telah bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Dan tema hari ini yaitu adalah menjadi pengikut Yesus. Apakah adik-adik mau menjadi pengikut Yesus? Siapa coba? Angkat tangannya. Bagus. Nah, adik-adik, seperti apa sih cara agar kita lebih mengenal Tuhan Yesus? Bruder punya 3 cara. Yang pertama, adik-adik harus lebih mengenal Tuhan Yesus. Seperti apa sih cara agar kita dapat lebih mengenal Tuhan Yesus?
yaitu adik-adik harus selalu rajin berdoa, baik pribadi maupun dengan keluarga. Yang berikutnya, adik-adik harus melakukan segala sesuatu dengan kebaikan hati. Dan berikutnya yang paling utama, yaitu adik-adik harus rajin membaca kitab suci. Dan yang kedua, yaitu adik-adik harus selalu taat kepada Allah Bapa. Contoh nyatanya taat kepada Allah Bapa apa sih? Contoh nyatanya yaitu adik-adik harus taat kepada orang tua. Karena orang tua adalah perwakilan Allah Bapa di dunia ini. Dan yang ketiga, adik-adik harus selalu berserah kepada Tuhan. Dan karena berserah kepada Tuhan, adik-adik akan lebih mengenal Tuhan Yesus. Dan ketika adik-adik selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik sehari-hari, maka Tuhan Yesus akan selalu mencintai adik-adik. Nah, adik-adik, itulah 3 cara yang Bruder bagikan kepada adik-adik agar dapat menjadi pengikut Yesus yang setia. Siapa yang mau menjadi pengikut Yesus? Siapa coba? Mana jempolnya? Luar biasa, ternyata semuanya mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, kesimpulan terakhir dari Bruder yaitu adik-adik harus lebih mengenal Yesus dan adik-adik harus menjadi pengikut Yesus yang setia ya. Dan pesan Bruder yang terakhir, jangan lupa agar selalu tersenyum dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, saatnya challenge. Nah, pasti kalian penasaran siapa pemenang challenge minggu lalu. Jadi, ini dia pengirim pertamanya. Siapa yang beruntung selanjutnya? Ini. Nah, untuk challenge minggu ini gampang kok. Buatlah kartu Love Jesus. Lalu foto hasil karya kalian dengan kalian ya. Lalu kirim ke kakak-kakak pendamping. Oke, gitu dulu ya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Jangan lupa menjaga kebersihan, olahraga, berdoa, dan berbahagia. Sampai jumpa minggu depan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan hari ini. Kami percaya bahwa Engkau selalu menjaga kami, memberi kami kekuatan dan rezeki yang cukup bagi hidup kami. Kami mohon agar kami pun mau terbuka untuk menerima anugerah-Mu, dan kami pun tergerak pula untuk saling menguatkan orang lain. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk orang-orang yang terdampak pandemi. Kiranya Engkau tetap menyertai hidup mereka, dan bagi para korban yang meninggal, kami mohon kedamaian abadi bagi mereka. Engkau ampuni segala dosanya. Kami juga mohon rahmat kekuatan bagi para tenaga kerja dan relawan, agar mereka tangguh dan memiliki kekuatan untuk melayani dan menjadi penolong bagi mereka yang sakit dan menderita. Doa ini ya Bapa kami panjatkan dengan perkataan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus.
akan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah